Pada pukul 7.10 waktu setempat, sebuah rudal Tomahawk meluncur dari dek Amerika Serikat Spruant dan melesat menuju Iran. Kemudian pendorongnya terlepas dan sebuah turbofan sebesar meja kopi berputar. Lalu rudal Tomahawk jatuh hingga 50 kaki di atas permukaan air. 4 detik kemudian, sel berikutnya menembak. Lalu yang berikutnya. Operasi militer Amerika terbesar sejak invasi Irak tahun 2003 baru saja dimulai. Dan Iran akan segera mengetahui secara langsung mengapa orang Amerika tidak memiliki layanan kesehatan gratis. Dalam 90 detik, 8 rudal telah hilang. 300 m di barat laut, 2 kapal perusak lainnya melakukan latihan yang sama. 25 rudal Tomahawk kini berpacu dengan altimeter radar mereka di sepanjang puncak gelombang, mengancam di antara stasiun pengawasan pantai Iran pada rute yang dirancang untuk mengeksploitasi setiap celah yang diketahui dalam jangkauan. Waktu penerbangan ke pangkalan Angkatan Laut IRGC di Iran Pantai Selatan, 40 menit. Tidak ada seorang pun di Iran yang tahu mereka akan datang. Di suatu tempat di Pantai Teluk, seorang operator radar Iran mungkin sedang minum teh dan memperhatikan layar kosong. Dia memiliki sekitar 39 menit waktu tenang tersisa. Tetapi rudal Tomahawk itu sabar dan lambat. Kecepatan 550 mph di perairan terbuka berarti paparan selama 40 menit di mana satu sinyal radar pantai saja dapat membahayakan seluruh serangan selatan. Sekarang semuanya bergantung pada apa yang melintasi perbatasan di depan mereka. Sudah berada di dalam wilayah udara Iran, gelombang drone Lucas melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh senjata Amerika manapun. Seorang operator pertahanan udara Iran di baterai Bavar 373 mengamati selusin kontak yang bergerak lambat muncul di layarnya, bergerak ke daratan dari pantai dengan kecepatan hanya sekitar 110 knot. Dia tidak bisa membedakan mana yang membawa hulu ledak 40 pon yang diarahkan ke antena radarnya dan mana yang hanya gangguan. Jadi, dia melakukan satu-satunya hal yang diizinkan oleh pelatihan. Dia menembak. Pesawat Interceptor melesat dari rel. Lebih dari $1 juta. Pesawat itu melacak drone seukuran mesin pemotong rumput, mendekat dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara, dan mengubahnya menjadi serpihan. Tapi itu bukan rudal Tomahawk. Yang baru saja Anda lihat meledak adalah sistem serangan tempur tak berawak berbiaya rendah, atau drone Lucas yang dioperasikan oleh Satuan Tugas Scorpion Strike. Drone itu sendiri diproduksi oleh Spectral Works di Mesa, Arizona, hasil rekayasa balik dari Shahed 136 Iran yang ditangkap, biaya produksinya $35.000. Dan saat ini, mereka adalah pesawat paling penting di atas Iran. Dia menembak lagi, 1 juta lagi, dan lagi. Ini adalah perang pertukaran biaya dalam skala industri. Setiap pencegat yang mengejar drone yang lebih murah daripada truk pika berarti satu unit berkurang di gudang amunisi ketika 25 rudal jelajah Tomahawk muncul dalam 30 menit. Lebih buruk lagi, setiap kali baterai itu menembak, ia menyiarkan posisi tepatnya ke sensor pasif pada F-35 yang sekarang melintasi perbatasan Irak. Operator itu menghabiskan amunisinya dan sekaligus menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya. Tetapi para komandan pertahanan udara Iran yang merayakan kemenangan mereka akan segera menemukan sesuatu. Pencegat yang baru saja mereka habiskan itu, mereka akan membutuhkan semuanya dalam waktu sekitar 25 menit. Karena yang melintasi perbatasan Irak selanjutnya bukanlah drone seharga $35.000. 12 F-15 IROM telah terbang menanjak ke timur melalui wilayah udara Irak selama 90 menit, terlindungi di belakang F-351 Adir yang terbang senyap di depan. Perangkat peperangan elektronik secara pasif mencatat setiap emisi radar di sepanjang perbatasan Iran tanpa menyiarkan apapun. ROM terbang dalam bayangan elektromagnetik. Masing-masing membawa rudal Rampage yang terpasang di bawah garis tengah badan pesawat. Pada pukul 8.05 waktu setempat, formasi mencapai ketinggian peluncuran di atas Irak Barat. Perwira senjata utama di kursi belakang telah mengamati pembaruan tampilan penargetannya selama 1 jam terakhir. Koordinat disempurnakan 3 kali melalui link 16 dari pesawat intelijen Israel Oron berputar-putar di atas Yordania. Ia mengkonfirmasi solusi akhir. Pilot menekan tuas pelepasan. 2.500 pon jatuh dan ROM melesat. Hidungnya mendongak karena kehilangan berat yang tiba-tiba. Kabel kendali terbang terhubung sebelum tangan pilot sempat. Di bawah jet, motor roket padat menyala. Senjata itu menembus kecepatan suara dalam hitungan detik,
meninggalkan jejak asap tebal yang dapat dilihat pilot mengecil di kaca spionnya saat rudal melesat naik dalam lintasan balistik menuju Teheran. 11 rom lainnya dilepaskan dalam hitungan detik. 12 senjata kini berakselerasi melampaui apapun yang dapat dicegat Iran pada fase penerbangan ini, melesat ke timur. Sebuah Tomahawk dari Irak membutuhkan 45 menit untuk mencapai Tan. Senjata-senjata ini membutuhkan waktu beberapa menit. Jeda waktu itulah yang menentukan segalanya. 45 menit memberi operator radar Iran waktu untuk mendeteksi, melacak, mendapatkan otorisasi, dan menembak. Beberapa menit memberi mereka waktu untuk menyaksikan dampaknya di berita. Puing-puing roket pendorong akan berjatuhan di ladang-ladang di seluruh Irak Timur. Para analis di Austin akan memotretnya dalam beberapa jam. Tetapi saat ini, 12 hulu ledak sedang menuju ke Jalan Pastor. Rudal Tomahawk berjarak 10 menit dari pantai Teluk, dan baterai pertahanan udara yang telah dibombardir oleh drone Luka sepanjang pagi kehabisan target untuk ditembak. Pada pukul 8.10, semuanya tiba sekaligus. Senjata jarak jauh menghantam lebih dulu, hulu ledak supersonik tiba dengan waktu peringatan yang hampir nol. Kantor pemimpin tertinggi di Jalan Pasture terkena beberapa serangan langsung. Sebuah satelit Airbus yang melintas di atas merekam dampaknya. Koordinat GPS dari 3 bangunan yang akan dibomnya. 1 layar, 1 gambar. Seperti mengemudi dengan GPS yang menunjukkan setiap kamera lalu lintas, jebakan kecepatan, dan lubang di jalan, semuanya diperbarui secara real-time. Iran menghabiskan 30 tahun membangun jaringan pertahanan udara terintegrasi. F-35 mengubahnya menjadi cuplikan adegan penting. Dia membalikan ADR ke belakang pada ketinggian 25.000 kaki, menurunkan hidungnya ke arah kompleks Kementerian Pertahanan, dan melepaskan bom berdiameter kecil GBU-39. Senjata itu hanya seberat 250 lb, seperempat ukuran bom JD standar, tetapi saya berbentuk berlian yang dipandu GPS memungkinkannya meluncur lebih dari 40 m dari titik pelepasan. Dan pada jarak ini, kesalahan melingkar diukur dalam satuan kaki tunggal. SDB menembus atap kementerian dan meledak dengan sumbu tunda di dalam lantai 3, lantai tempat dokumen perencanaan militer disimpan. Di seluruh Teheran, pola itu berulang. Kementerian Intelijen, markas besar Organisasi Energi Atom, Kompleks Militer Parchin. Masing-masing dipilih karena tidak dapat dibangun kembali dengan cepat, dipindahkan, atau diganti dari sistem cadangan. F-35 tidak menyerang gedung-gedung pemerintah secara acak. Mereka memutus sistem saraf administratif yang menghubungkan para pemimpin militer Iran dengan unit-unitnya di lapangan, intelijennya, dan birokrasi nuklirnya. Tetapi setiap menit F-35 berada di atas Tiron, bahan bakarnya berkurang dan paparan mereka meningkat. Dan dari pegunungan Iran Barat, sistem pertahanan udara Iran yang paling mumpuni, yang belum dijangkau oleh drone Lukas, melacak setiap drone tersebut. 700 m di selatan asap di atas Teheran, Tomahawk akhirnya mencapai pantai. Hulu ledak pertama menghantam pangkalan Angkatan Laut IRGC Oalua pada pukul 8.12 waktu setempat. Gedung komando runtuh ke dalam. Penyimpanan bahan bakar di belakangnya terbakar dan kolom asap hitam membumbung tinggi menembus kelembapan pagi. 4 menit kemudian, sebuah F-15I Strike Eagle dari wing tempur ke-48 yang dikerahkan ke Yordania dari era F-Lake dan Head datang dari utara pada ketinggian 18.000 kaki dan sudut menukik 60 derajat. Perwira sistem senjata di kursi belakang telah menatap target ini selama 40 menit terakhir di layar radar APG-82-nya, sebuah tempat perlindungan beton yang diperkuat di tepi laut dengan atap setengah lingkaran yang dirancang untuk melindungi kapal serang cepat kelas Paicap di dalamnya. Ini adalah kapal-kapal yang dibangun Iran untuk menyerbu Selat Hormuz, sepanjang 50 kaki, dipersenjatai dengan senapan mesin dan peluncur roket, dirancang untuk melaju dalam kelompok 100 unit dan membanjiri kapal tanker minyak dan kapal as dengan jumlah yang besar. Tidak ada yang melaju kencang kemanapun hari ini. Dia menentukan tempat perlindungan, mengkonfirmasi penguncian GPS, dan memasang GBU-31. Bom seberat 2000 pon dijatuhkan dari stasiun garis tengah. Kit ekor JDM terpasang. 4 sirip kisi menyesuaikan 10 kali per detik, mengarahkan lempengan trional dan baja yang diperkeras mengarah ke atap yang dibangun untuk menahan pecahan peluru. Bukan senjata yang menghantam dengan kekuatan seperti gerbong kereta barang. Jatuh bebas selama 30 detik. Bom menembus lengkungan beton dan meledak di dalam tempat perlindungan. Tekanan berlebih tidak punya tempat untuk keluar. Dinding-dindingnya meledak keluar. Atapnya ambruk menimpa kapal-kapal seperti kepalan tangan yang menutup. Strike Eagle sudah menanjak, menarik 5G kembali ke ketinggian ketika Wizzo mengkonfirmasi serangan tersebut pada rekaman POD penargetan. Di bawah mereka, Selat Hormuz terbentang terbuka dan tenang. Iran menghabiskan 40 tahun mengancam akan memasang ranjau di sana dan mencekik ekonomi global.
Kapal-kapal yang seharusnya melakukan itu terbakar di bawah atap yang runtuh di pantai Teluk, dan Angkatan Laut masih jauh dari selesai berurusan dengan Iran hari ini. 500 m di sebelah timur, kapal induk USS Abraham Lincoln berlayar dengan kecepatan 30 knot melawan angin. Di dek penerbangan, sebuah FA-18E Super Hornet dari BFA-41 Black Aces terparkir di ketapel 1 dengan kedua mesin F414 beroperasi pada daya militer. Perwira peluncuran berlutut dan menyentuh dek. Tali penahan putus dan pesawat ulang-alik meluncur. Dari 0 hingga 165 mph dalam waktu kurang dari 3 detik. Gaya 4G mendorong tulang belakang pilot ke kursi pelontar dengan cukup keras hingga terasa seperti akan muntah. Pesawat-pesawat tempur itu menuju Chabahar, satu-satunya pelabuhan air dalam Iran di Teluk Oman. Rudal Tomahawk menghantam pos komando dan penyimpanan bahan bakar 20 menit yang lalu. Cadangan minyak bumi mengeluarkan kolom asap hitam yang terlihat dari jarak 60 mil pada inframerah pandangan depan paket serangan. Kapal selam sekelasnya masih ada dan kapal selam kelas Gadier yang menyelinap ke laut dapat membawa ranjau ke Selat Hormuz melalui lubang yang cukup kecil untuk bersembunyi di lalu lintas pelayaran komersial. Itu tidak boleh terjadi. Kapal selam utama Hornet mendarat di dermaga kapal selam dengan GBU 31 jam. Rekannya dari VFA-14 Top Hatters menyusul 30 detik kemudian dan menjatuhkan bom seberat 2000 pon kedua ke fasilitas dockering di sebelahnya. Jika Anda tidak dapat mengisi bahan bakar kapal selam, memperbaikinya, atau memuatnya dengan ranjau, kapal selam itu sama saja dengan menjadi hiasan halaman yang mahal. Sepasang kapal selam ketiga menargetkan baterai rudal anti kapal Charlie 802 di tebing pantai. Peluncur yang dapat mengancam kapal tanker dan kapal perang koalisi di selat. 2 bom berdiameter kecil GBU-39 kemudian menghancurkan baterai tersebut. Di sepanjang pantai Teluk, pola serangan Tomahawk dan pesawat tempur yang terkoordinasi kini telah menghantam Asaluya, Chabahar, dan Bandar Abbas. Sebagai markas kapal selam kelas Kilo Iran dan markas serangan cepat Angkatan Laut IRGC, sayap udara kapal induk masih memiliki banyak senjata yang tersimpan sebagai jaminan terhadap kapal IRGC yang cukup berani untuk menyerang. Namun, tidak ada yang menyerang. Tetapi 500 m di utara, F-35 di atas Teheran kehabisan bahan bakar, dan sistem pertahanan udara di pegunungan barat kini mulai aktif. 3 jam setelah operasi dimulai, senjata yang diandalkan Iran akhirnya terbongkar. Setelah Israel membongkar hampir semua baterai S-300 buatan Rusia yang dipasok Iran pada Oktober 2024, para insinyur Iran melakukan sesuatu yang benar-benar mengesankan. Mereka menghabiskan 2 tahun untuk membangun pengganti buatan dalam negeri. Apa yang kemudian akan disebut IDF sebagai radar susunan fase bergerak SA-65, dengan jangkauan sekitar 150 km, batas maksimal yang dapat dibangun Iran di bawah sanksi. Mereka menempatkannya di pegunungan Kermanshah, menjaga koridor barat yang telah digunakan jet Israel sepanjang pagi. Sebuah HA-18G Growler dari sayap udara Lincoln menangkap emisi pertama. Radar pencarian SA-65 telah berdenyut secara berkala selama berjam-jam.